Halo Sobat Podcast Komsos Papin, para orang tua dan para siswa sekolah Yayasan Tunas Karya. Jumpa lagi bersama saya Novi, dan hari ini kita langsung berada di salah satu sekolah milik Yayasan Tunas Karya, tepatnya di Pulau Bangka sebelah utara. Ya, benar sekali, di Belinyu, tepatnya di SMP Santo Yosef Belinyu. Hari ini spesial sekali, kita sudah hadir bersama-sama dengan dua orang narasumber hebat, yaitu Kepala TK Santa Agnes Belinyu, Ibu Sylvia Yusanti SPD. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Dan Kepala SD Santa Agnes Belinyu, Ibu Anselmia Alexa SPD. Halo Ibu, senang sekali berjumpa pada hari ini ya. Tentunya kita akan ngobrol banyak bersama dua Kartini hebat YTK yang saat ini bertugas di Belinyu. Baik, hari ini kita akan sama-sama mengetahui, kita akan ngobrol santai tentang kehidupan di sekolah Katolik ini milik Keuskupan Pangkal Pinang tentunya, dan kita akan sama-sama menggali program-program unggulan serta berbagai pesan dan motivasi untuk para siswa. Tentunya udah nggak sabar lagi, mari kita kepo-kepo bersama tentunya dengan TK Agnes dan SD Agnes. Kita mulai yang mana dulu ya? Yang TK aja dulu kali ya. Oke, baik saja Ibu Sylvia Yusanti. Kita hari ini mau kepo-kepo sedikit nih Bu tentang sekolah Ibu nih, TK Santa Agnes yang kurang lebih sudah berusia 90 tahun ya Ibu ya. Nah, kalau kita boleh tahu Ibu cerita-cerita bersama para sobat podcast Komsos Papin hari ini, apa aja sih Bu yang menjadi keunggulan atau ciri khas TK Santa Agnes yang ada di Belinyu ini dibandingkan dengan TK-TK yang lainnya Bu? Baiklah, terima kasih Kak Novi. TK Santa Agnes ini adalah sebuah TK yang awal mulanya ya diawali dari para pelayanan para misionaris seperti bruder dan suster ya. Tapi saat ini sekolah kami TK Santa Agnes ini adalah menjadi tempat anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang secara nyaman dan penuh kasih, karena di dalam moto dari sekolah kami adalah anak-anak kami ini tumbuh kuat, kuat menghadapi segala tantangan hidup yang harus mereka alami pada masa anak usia dini, cerdas dalam hal sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dengan karakteristik mereka masing-masing, serta penuh kasih. Kasih itu kami ambil dari nilai filosofi dari keteladanan TK Santa Agnes itu sendiri. Oke, jadi cinta kasih Bu ya, itu juga merupakan 10 keutamaan yayasan yang pertama ya, luar biasa sekali ya. Jadi udah 90 tahun TK Agnes ini melayani anak-anak usia dini di Belinyu khususnya Ibu, yang melalui para misionaris. Wow, luar biasa sekali ya. Setelah lulus dari TK, biasanya anak-anak akan melanjutkan pendidikannya ke SD Santa Agnes. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ansel, untuk SD Santa Agnes sendiri, kira-kira yang menjadi keunggulan atau ciri khas SD Katolik di Belinyu ini seperti apa Bu? Oke, baik, terima kasih Kakak Novi. Untuk SD Santa Agnes ini beralamat di Jalan Mayor Safri Rahman nomor 103 Belinyu. Sekolah Agnes ini berdiri sejak tahun 1931. Nah, dengan lingkungan yang nyaman, yang aman, dan juga sehingga memberikan motivasi untuk anak-anak belajar di lingkungannya dengan nyaman dan juga aman. Nah, untuk program yang dikembangkan sekarang itu untuk ekstrakurikuler itu kami adakan itu program unggulannya itu
dalam bidang seni, ada juga dalam bidang olahraga. Nah, di sini untuk dalam bidang seni sendiri itu kami memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mempersiapkan dalam ajang berbagai perlombaan seperti O2SN, terus itu ada FLS 3N. Nah, di situ ada seni itu seni suara dan juga seni tari. Kalau untuk olahraga itu ada 3 yang kami kembangkan sekarang, itu ada basket, ada bulu tangkis, dan juga ada sepak bola. Mungkin itu saja. Jadi selain seni ada olahraga juga Ibu ya. Jadi anak-anak SD ini kan mereka berkembang itu sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat masing-masing Bu ya. Tentunya 20 anak 20-nya berbeda, benar nggak ya? Nah itu bagaimana Ibu sebagai seorang tenaga pendidik di sekolah dasar jenjang SD, Ibu menilai, oh si A ini ternyata akademiknya oke, oh si B ini ternyata berbakat di seni, oh si C ini ternyata berbakat di olahraga. Itu ada tipsnya nggak Bu, bagaimana untuk menilai kemampuan anak itu sendiri Bu? Oke, baik. Terima kasih Kakak Novi. Nah, di sini, jadi Sekolah Agnes itu kami tidak hanya memberikan pembelajaran dalam bidang akademiknya saja, tapi juga dalam bidang non-akademik. Nah, di sini kami benar-benar menggali, mempersiapkan berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan di sini seperti Bina Prestasi. Nah, di Bina Prestasi ini kami benar-benar membimbing anak-anak agar mereka itu bisa untuk menemukan bakat dan minat mereka. Supaya dengan berbagai kegiatan-kegiatan inilah anak-anak bisa dapat, oh saya bisanya di sini, saya bisanya di sini, seperti itu. Jadi anak-anak itu kami tidak hanya memberikan untuk di bidang akademiknya saja, tapi di bidang non-akademiknya juga. Memang harus seimbang ya Ibu ya, antara akademik dan non. Karena pada dasarnya kemampuan setiap anak itu berbeda ya, bakatnya berbeda, minatnya juga berbeda. Oke, baik, luar biasa sekali ya SD Santa Agnes. Tentunya sebelum ke SD, kita balik lagi ke masa TK ini, Bu Santia. Menurut Ibu, untuk pendidikan di usia dini, di TK, itu seberapa penting Bu untuk perkembangan anak Bu? Kalau kita berbicara tentang pendidikan, memang dari usia 0 sampai 6 tahun untuk anak-anak PAUD ya. Tetapi kalau misalnya kita kembali lagi untuk pendidikan itu tidak menjadi satu fokus hanya dari 0, tapi kita ada kalau 0 sampai 4 tahun di rumah. Kemudian kalau 4 sampai 6 kan kita di usia TK, dan 6 ke atas itu di jenjang selanjutnya. Jadi kalau kita mengacu tentang pendidikan itu kita kembali dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan itu sendiri, di mana ada pendidikan di rumah, di keluarga, di mana di keluarga itu anak terbiasa untuk pengembangan diri, sosial emosional, etika, dan agama juga diterapkan di rumah. Setelah itu kita masuk ke Tri Pusat yang kedua, itu adalah sekolah. Sekolah itu di mana guru dan sekolah itu memberi arah untuk mengembangkan bakat-bakat yang dia dimiliki, serta mempertajam pengembangan diri dari setiap anak, seperti pengembangan kemandirian, moral, fisik motorik, seni, dan sebagainya itu difasilitasi oleh sekolah. Tetapi Tri Pusat Pendidikan selanjutnya adalah masyarakat. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara 3 pusat pendidikan ini, saling memberi support, karena anak juga belajar dari rumah, sekolah, dan lingkungannya. Oke, seperti itu Ibu ya. Nah kadang kita mendengar dari masyarakat ini Bu ya, langsung SD aja deh, nggak usah TK deh. Kan di TK hanya nyanyi, makan, main-main, pulang habis itu. Nah itu bagaimana Bu cara menanggapinya itu Bu? Memang banyak orang tua yang menganggap bahwa di TK itu mereka hanya datang, nyanyi, main, benar kan ya? makan, dan pulang. Tapi kalau kita kembangkan lagi, dari makan itu kita butuh etika ya. Sebelum makan mereka harus terbiasa cuci tangan dengan benar. Setelah itu mereka makan sendiri, itu mengembangkan juga fisik motorik mereka ya. Nanti kalau mereka bernyanyi juga kita
bisa memperkenalkan angka 1, 2, 3, 4. Jadi ada belajarnya Kak Novi gitu. Jadi tidak hanya sekedar bernyanyi juga. Jadi pemahaman orang tua yang mengatakan bahwa di TK itu banyak hanya datang, makan, nyanyi, pulang, itu tidak bisa, karena kita juga memberikan stimulus dari permainan yang ada. Apalagi dalam anak usia dini mereka butuh proses seperti konflik, bagaimana mereka bisa menghadapi konflik, menyelesaikannya. Ini sebenarnya usia itu mereka menerima pengalaman yang luar biasa. Ibaratnya seperti spon yang kita masukkan ke dalam air, bagaimana spon itu menyerap air yang sebanyak-banyaknya. Mungkin pengalaman di TK itu seperti itu. Jadi mereka akan mendapatkan pengalaman yang sebanyak-banyaknya untuk pengembangan diri mereka di tingkat selanjutnya. Menarik juga ya, anak TK ternyata bisa menyelesaikan konflik juga ini ya. Mungkin mereka ada berselisih paham dengan teman ya. Jadi dari situ mungkin timbul konflik dan belajar untuk cara menyelesaikannya ya Bu ya. Menarik. Jadi selama menyelesaikan konflik tersebut kan tentunya butuh pendampingan dari guru-guru ya. Di situ mungkin ada yang menangis ya Bu ya. Ada yang mukul temannya, kadang itu kan adalah sebuah proses Ibu ya. Nah saya tertarik dengan yang Ibu bilang tadi itu mengembangkan bakat anak-anak TK. Nah tentunya belum lama ini kan Yayasan Tunas Karya juga menggelar gebiar seni ya untuk anak-anak TK. Di situ juga kami melihat anak-anak TK Agnes bagaimana mereka menari, bagaimana mereka bernyanyi. Nah itu bagaimana Bu? Ada tipsnya nggak Bu untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka sehingga mereka bisa lincah sekali seperti itu Bu? Kalau di TK kami ingin terutama kita ingin membuat kerjasama yang baik dengan orang tua ya. Jadi pemahaman untuk anak itu berani tampil dan sebagainya, memang kita harus parenting ke orang tua, memberikan pemahaman ya, karena kita diberikan paketnya itu kan dari orang tua, sementara kita tinggal mengasah. Kalau kami mencoba, kalau kita ingin anak kita maju, kita beri contoh dari orang tua. Jadi pada saat akhir tahun pelajaran ini kami mencoba orang tua untuk bisa tampil juga di depan menari atau menyanyi. Jadi keteladanan itu dimulai juga dari orang tua. Jadi misalnya seperti kadang-kadang kita rapat kita sudah susun kursi dengan rapi, mereka semuanya duduk ambil di bagian kursi belakang nih orang tua. Iya, tapi kalau pesan ke anaknya mereka bilang begini, "Nak, nanti sampai sekolah duduk di paling depan." Gitu. Jadi beberapa trik kami buat, seperti kami ada door prize di kursi-kursi itu, kita buat ada beberapa door prize kursi depan ya. Nanti saya bilang, silakan duduk di depan. Di depan itu nanti door prize. Mereka nggak percaya tuh, tarik kursi gitu. Setelah itu ada sesuatu yang wow gitu. Jadi kami buat seperti itu, seperti penghargaan orang tua untuk anak-anak yang tampil. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka lakukan di panggung itulah anak-anak kita. Jadi kita mencoba untuk menerima apapun anak kita, itulah anak kita. Jadi proses, karena tidak semua orang itu bisa naik ke atas panggung ya. Iya, benar sekali. Semua orang tua kalau mau kita persilahkan naik ke panggung, tidak semua, pasti mereka akan berdebar-debar. Benar, jantungnya langsung jadi anak gitu. itu sudah naik ke panggung, menari dengan apapun yang terjadi, terimalah mereka, karena ini bagian dari proses pengembangan diri mereka. Karena untuk tampil di sebuah panggung itu butuh mental ya Ibu ya. Karena memang benar kata Ibu, tidak semua orang bisa. Sekalipun orang tuanya ya. Luar biasa sekali ya. Tentang keterlibatan di TK Santa Agnes antara orang tua dan guru berarti sangat terjalin ya Ibu. Puji Tuhan, luar biasa kerjasama. Untuk contoh-contoh lainnya Bu, misalkan keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak, tentang parenting di sekolah itu bagaimana lagi? Kalau kami coba mengembangkan pengembang program holistik integratif, di mana anak-anak itu tidak hanya diberikan untuk pembelajaran, tapi dari gizi, kesehatan dan sebagainya kami deteksi dengan deteksi tumbuh kembang. Kami biasakan mereka untuk tidak makan
makanan instan seperti snack dan sebagainya. Jadi pada saat awal-awal itu memang agak sulit karena mereka terbiasa makan coklat dan snack gitu ya. Jadi kalau mereka datang bawa snack, kami sudah bilang begini, Mbak. No, tidak gitu ya. Jadi tidak akan dibuka di sekolah gitu kalau coklat dan sebagainya. Terus sekarang ini pembiasaan mereka untuk makanan sehat. Jadi setiap Sabtu orang tua mau masak, membawakan bekal untuk semua anak yang di sekolah. Untuk Biasanya satu kelas untuk gitu ya? satu kelas. Jadi itu mereka memang terbiasa sekarang untuk makanan-makanan sehat dan tidak pernah lagi membawa coklat, permen, dan snack yang lain. Jadi apa yang awal mulanya memang ada sedikit orang tua yang pro kontra yang soal ini. Jadi Karena praktis Bu ya. Iya. Begitulah. Jadi kami menyampaikan ke orang tua bahwa ini adalah bagaimana cara anak menyayangi dirinya sendiri, merawat dirinya, mencintai dirinya, kita dari hal-hal yang sepele walaupun dalam bentuk makanan ya. Jadi mereka terbiasa makanan sehat, kemudian nanti mereka akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Harapannya begitu. Karena semuanya bersumber dari gizi yang baik Ibu ya. Nah tentu saja setelah melalui pendidikan di TK dengan makanan yang sehat, yang bergizi, tentunya ada komunikasi antara orang tua dan guru ya. Nah setelah masuk ke SD, nah kita mau kepo lagi nih ke Bu Ansel ini ya. Nah sebagai seorang kepala sekolah jenjang SD ini Bu, bagaimana Ibu menilai atau seperti apa sih definisi seorang anak yang sukses di masa depan? Itu seperti apa Bu? Oke, baik Kak Novi. Kita ketahui bahwa anak yang sukses itu tidak diukur dari nilai akademik yang tinggi ya, akademik yang tinggi ataupun prestasi sekolah yang didapat. Tapi untuk anak yang sukses itu anak yang memiliki karakter baik. Karakter Bu? Ya, karakter baik. Jadi di sini tentunya jujur, disiplin, peduli, hormat kepada sesama gitu ya. Jadi dengan menghormati sesama itu membawa dirinya menjadi lebih baik dan dia juga bisa untuk memberikan atau mengembangkan talenta yang dia miliki itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Oke, berarti adab di atas ilmu. Benar, betul sekali. Tapi tidak bisa kita pungkiri nih Bu ya. Orang tua kan tetap masih ada kalau ulangan gitu ya. Ayo belajar harus 100. Nah, jangan dibawa KKM. Nah, itu wajar ya Bu ya. Nah, itu normal ya. Nah, tapi ketika anak di bawah KKM harus remedial, itu bagaimana teknik sekolah untuk membuat atau mensupport anak tersebut untuk bisa tetap ada semangat belajarnya Ibu? Oke, baik, terima kasih. Jadi ketika anak-anak ini mungkin mendapatkan nilai di bawah KKM ya, belum tuntas gitu istilahnya. Betul sekali. Nah, di sini cara kami itu memberikan motivasi untuk anak-anak ini supaya bagaimana cara belajar yang baik supaya bisa untuk mendapatkan nilai yang baik. Dan orang tua pun kami memberikan pemahaman. Karena orang tua ini kan, anak-anak kami sudah belajar tapi masih belum juga mendapatkan nilai yang tuntas gitu. Jadi kayak memberikan pemahaman kepada orang tua, juga anak-anak ini pun kami memberikan pemahaman dan mungkin memberikan pelajaran yang lebih variasi yang lebih ini supaya anak-anak itu bisa lebih memahami seperti itu. Karena setiap anak itu kan memiliki cara belajar yang unik, tidak sama seperti itu. Masih ada nggak Bu orang tua yang misalkan, ayo harus 100, ayo harus 90 nilainya karena kan sekarang ranking nggak ada lagi ya. Apakah masih ada yang bertanya seperti Ibu, Bu, anak saya ranking berapa gitu. Nah, cara menjalin komunikasi untuk menyampaikan pesan yang sesungguhnya ke orang tua itu bagaimana, Bu? Oke, baik. Terkait hal ini, karena kan sebelum di awal tahun ajaran itu kami sudah menyampaikan ke orang tua bahwa untuk sekarang tidak ada lagi perankingan kelas. Jadi semuanya itu pintar. Tidak ada yang tidak pintar. Jadi ketika kami menyampaikan itu dan orang tua sudah mulai memahami itu, jadi ketika ada ujian kelas, ujian kenaikan kelas atau ujian apa, mereka itu tidak lagi bertanya, oh anak saya peringkat berapa ya? Kok anak saya nggak dapat nilai 100 ya padahal sudah belajar? Tidak lagi seperti itu.
karena semuanya pintar. Luar biasa ya, quote dari Kepala SD Santa Agnes, semua anak pintar. Tidak ada yang tidak pintar. Tidak pintar, luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya Ibu Ansel hari ini. Oke, selanjutnya bagaimana sendiri Bu menurut pandangan Ibu ini ya? Karena di awal tadi Ibu sudah kupas tentang bagaimana cara Ibu menilai anak. Oh, saya ini akademiknya kuat. Oh, dia ini akademiknya kurang. Tapi seninya menonjol sekali. Ikut lomba menyanyi udah sampai tingkat apa gitu ya. Nah, itu Bu Ansel sendiri selaku kepala sekolah, bagaimana Ibu mengenali anak itu dan membantu dia untuk menemukan bakat. Kadang anak ini kan udah berbakat tapi dia nggak menyadari gitu ya, masih ada rasa malu, masih ada rasa ragu. Itu bagaimana Bu untuk membantu dia? Apakah diikut sertakan lomba atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih Kak Novi. Jadi untuk anak-anak kami, karena di sekolah kami itu kami tidak hanya memberikan pembelajaran menyangkut pengetahuan atau akademik saja, tetapi kami itu mengembangkan bakat dan juga minat anak-anak. Dengan bakat dan minat anak-anak ini di sini kami itu adakan untuk kegiatan pengembangan diri. Nah, dari pengembangan diri inilah kami tidak menentukan nanti kamu masuk ke sini, nanti kamu masuk ke situ. Mereka tidak, milih, ya? mereka harus memilih sendiri. Ada tanggung jawabnya iya, ya? Ada tanggung jawabnya. Mereka harus memilih sendiri supaya mereka bisa tahu bahwa oh, saya bisanya di sini. Oh, saya bisanya di sini. Karena semua anak itu ada yang mungkin mampu di bidang akademik, tapi ada yang mungkin hanya mampu di bidang non akademiknya. Jadi mereka itu tidak sama. Jadi ada yang mungkin dua-duanya harus bisa, ada yang mungkin hanya satu. Jadi itu berbeda-beda. Jadi kami menyampaikan bahwa anak-anak harus memilih sendiri mau di bidang apa. Jadi dengan bidang yang mereka pilih itulah mereka tahu, oh, saya mampunya di bidang ini, seperti itu. Jika merasa ada kesulitan, mereka bisa mundur pilih bidang lain atau bagaimana, Bu? Oh iya, kemarin kami adakan beberapa kegiatan ini untuk pengembangan diri. Ada yang ketika di perjalanan waktu ya, sambil berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, nah anak-anak ini mungkin merasa saya tidak bisa loh di bidang ini. Kadang-kadang seperti itu. Oh, harus di bidang ini. Akhirnya mereka datang ketemu pembimbingnya, pendampingnya. Bu, Pak, maaf saya mau pindah ke yang lain. Iya, ke yang lain gitu. Boleh, tidak apa-apa. Silakan, jadi ya. kami siap-siap aja, tidak apa-apa. Nah, ini kan untuk anak-anak juga. Jadi kalau memang tidak bisa di bidang ini, bolehlah di bidang yang lain, seperti itu. Jadi untuk pengembangan diri sendiri di SD Santa Agnes ini, Bu, kira-kira ada berapa ekskul, Bu, yang biasa atau bisa diikuti oleh anak-anak didiknya, Bu? Oke, baik. Untuk ekskul ini sendiri, kami itu ada bidang prestasi, terus itu ada bidang olahraga, dan bidang seni. Prestasi, olahraga, seni. Nah, prestasi ini apa aja? Prestasi ini kami itu ada untuk persiapan OSN, ada 3 bidang, matematika, IPA, sama IPS. Nah, ini akademik ya? Iya, ini akademiknya. Terus itu yang untuk olahraganya itu ada basket, ada sepak bola, dan ada bulu tangkis. Oke, itu di bidang olahraga. Di bidang seninya itu ada seni suara dan seni tari. Dan puji Tuhan kemarin waktu FLS 3N, Ya. SD Santa Agnes mendapat juara 1 di bidang bidang seni tadi, di seni tadi di tingkat kabupaten. Wah, Ya, luar tingkat biasa kabupaten. sekali ya. Juara 1 Juara tingkat 1 kabupaten. ya. Nanti akan melaju ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya. Semoga sukses ya Ibu Amin, ya. ya. Oke, sebelum ke SD tadi kan kita melalui ke TK dulu nih. Nah, ini topik menarik ini, Bu. Saya mau bahas tentang golden age. Nah, itu bagaimana usia emas katanya ya. Katanya usia emas itu 0 sampai 6 tahun dan itu ada di jenjang TK atau jenjang PAUD. Nah, itu boleh cerita-cerita nggak, Bu? Kira-kira bagaimana di TK Agnes sendiri untuk mengembangkan masa-masa golden age anak itu bagaimana, Bu? Apa aja yang dilakukan di sekolah, Bu? Untuk masa golden age ini kita tidak bisa
menentukan bahwa ini jenjang TK. Tapi karena kembali lagi ya Kak Novia, dari 0 sampai 4 tahun. 0 itu berarti tidak di sekolah ya. Oke, Berarti di rumah di ya. rumah. Berarti ibarat saya andaikan tadi seperti spons, pada saat 0 sampai 4 tahun anak itu menyerap semua informasi yang ada, yang mereka dapatkan, segala masalah, konflik, pengalaman yang mereka dapat di usia itu untuk jenjang selanjutnya. Jadi kami dari pihak sekolah harapannya ingin melanjutkan apa yang telah dibuat oleh para orang tua di rumah. Harapannya orang tua juga bisa memberi stimulus ya di rumah itu, tidak hanya sekarang ini hanya difasilitasi dengan handphone. Oh, benar sekali, Bu. Stimulus sekarang itu dari handphone saja, tapi bagaimana orang tua harus memberikan waktunya supaya bisa menstimulus di usia 0 sampai 4 tahun. Setelah itu kami akan menstimulus di jenjang TK, harapannya begitu. Jadi memang untuk menyelamatkan masa-masa emas ini harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah. Karena ini pengalaman ini tidak bisa terulang di pengalaman-pengalaman selanjutnya, tetapi justru di pengalaman 0 sampai 4 tahun ini menjadi modal mereka untuk tangguh menjalani jenjang selanjutnya. Harapannya begitu. Golden Age ini kadang-kadang kita lihat beberapa reel di TikTok itu ya, kadang-kadang anak TK ini adalah pembocor rahasia keluarga katanya Bu ya. Benar gak itu Bu? Katanya apa yang terjadi di rumah dia ceritakan kembali ke gurunya ya. Saya pernah baca buku itu, anak usia TK ini lebih percaya ke gurunya loh daripada ke orang tuanya ya. Contohnya seperti yang Ibu bilang tadi, kalau gurunya bilang jangan bawa coklat, jangan bawa permen, pasti dia nggak bawa. Tapi kalau mamanya di rumah bilang, nak jangan bawa coklat ya, jangan bawa permen, nggak percaya, tetap aja dibawa. Bener nggak itu Bu? Nah itu. Nah untuk Ibu sendiri ya, untuk sebagai seorang tenaga pendidik di TK ini Bu, kira-kira untuk penggunaan handphone di usia anak usia dini ini bagaimana Bu? Apakah sepenuhnya tidak membawa dampak positif sama sekali, semuanya negatif? Atau ada beberapa hal yang bisa kita petik untuk perkembangan anak lebih baik Bu? Kalau teknologi ini kita tidak bisa mengatakan buruk ya, karena ini kita sudah di zaman teknologi ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa membatasi ya penggunaannya? Karena dari pengalaman kami tuh ada satu anak, boleh ya? Boleh sharing silakan, ya. silakan. Ada satu anak yang dia difasilitasi YouTube dari TV dengan link yang bisa dia pindah kemana-mana. Yang jadi masalah adalah pada saat dia pindah ke Rusia, bahasanya beda ya. Nanti ke Jepang dia beda lagi bahasanya. Inggris lagi. Akhirnya yang muncul dari dia kebingungan. Mau bahasa apa yang mau dia pakai sekarang. Jadi dia mengalami kebingungan bahasa dari bahasa-bahasa yang dia dengar di YouTube itu. Jadi sekarang kami mencoba bahwa akhirnya kami menemukan fix bahwa dia lebih familiar dengan bahasa Inggris. Jadi kami coba itu dengan menghitung 1 sampai 10 ABC, menanyakan kabar, benda-benda itu pakai bahasa Inggris, sudah agak sedikit nyambung. Jadi saya komunikasi ke orang tuanya, yang boleh ditonton hanya 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya dia lebih terarah. Jadi tidak bingung gitu ya. Tidak kebingungan bahasa. Jadi dari intinya ya teknologi ini tidak terlalu menyesatkan asal cara penggunaannya, aturannya bijaksana. Luar biasa Bu ya, karena anak ini dia bahasa yang A beda, Rusia beda gitu ya. Inggris beda lagi, Indonesia beda lagi, jadi bingung dia mau pakai akhirnya yang dia mana. keluarnya begini, picu gitu. Jadi dia masuk bahasa yang mana gitu, nggak jelas. Setelah itu kita munculkan di ini 1, 2, dia sudah masuk. Berarti kita temukan bahwa bahasa yang paling dekat baginya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dari situ ya, guru-guru TK mulai ada modal untuk mengarahkan anak tersebut, Ibu ya. Luar biasa sekali. Boleh dong Bu, Ibu bagikan 1-2 hal, sampaikan ke sobat podcast Komsos Papin, apa aja hal-hal baik yang ada di TK Agnes sehingga para orang tua di Belinyu, khususnya umat gereja kita, umat Katolik dan yang lainnya untuk dapat bergabung di TK Santa Agnes Bu. Silakan Ibu. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Sylvia Yusanti, saya kepala sekolah dari TK Santa Agnes Blinyu. Saya mengharapkan dari masyarakat Blinyu bisa pertama berkunjung ke kami, melihat situasi dan kondisi sekolah kami saat ini, bisa berkenalan dengan kami para guru dan pendidik yang ada di TK Santa Agnes, dan tentunya bisa membuat pilihan untuk bisa bergabung di TK Santa Agnes. Yakinlah bahwa bersama TK Santa Agnes, anak-anak akan bertumbuh kuat, cerdas, dan penuh kasih, didampingi oleh guru dan pegawai yang selalu mendampingi mereka, membuka pikiran, sentuh hati, dan bentuk masa depan. Terima kasih. Luar biasa. Kita dengarkan juga dari Ibu Anselmia, Kepala SD Santa Agnes. Kira-kira pesan apa sih yang mau Ibu sampaikan ke Sobat Podcast Komsos Papin hari ini? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk Sekolah Agnes ini tidak hanya memberikan pembelajaran untuk berprestasi, tetapi juga untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik dan juga berkarakter untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Nah, jadi itu kami mengajak untuk bergabung bersama kami, karena Sekolah Agnes ini sekolah yang paling tepat. Ya, jangan ragu untuk menitipkan putra dan putri Bapak Ibu ke SD Santa Agnes Blinyu, unggul dalam mutu dan terdepan dalam pelayanan pendidikan. Terima kasih. Luar biasa. Jadi Santa Agnes, yes, yes, yes. Baik, Sobat Podcast Komsos Papin, itulah obrolan kita bersama dua Kartini hebat, dua ibu kepala sekolah hebat pada hari ini. Terima kasih untuk semua informasinya Ibu, motivasi, inspirasi yang telah dibagikan. Tetap semangat dalam mencerdaskan dan melayani para penerus bangsa tentunya. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah menyimak podcast pada hari ini sampai dengan selesai. Saya ada satu buah pantun untuk kita semua. Boleh ya cakepnya Ibu ya? Oke, pergi ke pantai melihat penyu. Cakep. Mampir sebentar membeli jamu. Cakep. Mari bergabung dengan TK dan SD Santa Agnes Blinyu, siap bentuk karakter dan mengembangkan potensimu. Oke, saya Novi, pamit undur diri, sampai jumpa dan tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua dan sukses. See you next time, bye-bye.